Assalamualaikum pemirsa Celeb on News, how are you? Hey guys, hari ini aku lagi pengen perawatan nih. Udah sekian lama kan aku nggak perawatan ya, udah lama nggak ketemu aku ya. Hari ini aku mau perawatan di klinik terbaik di Jakarta. Dan perawatannya kira-kira apa aja sih? Dan aku sama siapa hari ini perawatannya? Nonton terus pokoknya ya, jangan kemana-mana. Yuk ikut. Iya nih, alhamdulillah walaupun sekarang udah nggak kelihatan di TV ya, tapi banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang kayak off air lah gitu, kayak ngisi-ngisi acara, lalu kayak menjadi KOL influencer gitu kan sekarang sudah mulai marak ya gitu ya. Jadi udah nggak jadi pemain sinetron lagi, lebih kayak ke influencer sekarang ya, terus jadi ibu dan seorang istri pastinya. Terus lagi mulai buka juga nih clothing line untuk anak-anak juga, jadi bisa dibilang kali ini walaupun nggak tampil di TV sesering dulu tapi padat juga, cukup sibuk gitu. Kenapa sih Kak membatasi waktu untuk nggak main sinetron lagi? Apakah dari suami kah? Apakah Kak Iris sendiri yang membatasi itu seperti apa Kak? Kalau suami aku sih sebenarnya nggak ngebatasin aku untuk nggak main sinetron lagi, nggak syuting lagi. Cuman justru kayak anak-anak sih yang lebih menjadi prioritas saat ini. Apalagi sekarang kan kayak dia nih udah nggak bisa ditinggal-tinggal kan, harus dibawa terus kemana-mana. Karena dia masih asik kan. Mungkin sebulan lagi nih nanti dia mulai makan, mungkin udah bisa sedikit ditinggal. Tapi dia ikut kemana-mana. Jadi kalau aku pikir kalau harus syuting sinetron lagi di mana itu mulai pagi sampai tengah malam lagi kan kasihan anak-anak. Sedangkan mereka lagi kecil-kecilnya, aku punya yang kakaknya 2 tahun, yang ini masih 5 bulan, jadi kayak masih membutuhkan ibunya banget. Kalau aku harus syuting kayaknya terlantarkan nanti anak-anak gitu rasanya gitu. Sebenernya kangen gak sih Kak sama dunia acting sekarang? Kangen sih jujur, aku kangen banget zaman dulu ya, kayak walaupun kadang kalau dijalanin saat itu kayak aduh capek gitu kan, ini sampai pagi masih di lokasi syuting, tapi kadang kalau sekarang diinget-inget tuh kangen juga ya gitu, kangen juga dulu dihujanin pakai blangwir pagi-pagi, terus kayak pakai sling malam-malam untuk kayak sinetron laga zaman dulu kan. Dulu sih nangis-nangis kayak aduh capek, tapi sekarang kayak kangen ya gitu. Tapi sebagai ibu rumah tangga nih Kak, dengan kesibukan Kakak sendiri sekarang menyempatkan diri merawat diri, apa sih keutamaan dari kecantikan menurut Kak Iris? Right. Menurut aku ya, walaupun sekarang udah nggak sering tampil di TV atau sekarang udah punya anak-anak, bukan berarti kita harus berhenti merawat diri sendiri. Apalagi kita sebagai public figure kan tetap bertemu banyak orang, apalagi jadi speaker gitu. Tetap tampil lah, sehari-hari itu tetap harus prima gitu. Apalagi kita kan sebagai public figure pasti harus jadi contoh gitu kan. Secara public figure tuh sasaran empuk para netizen gitu. Ada satu jerawat dikit aja kayak, ih kok artis jerawatan sih gitu. Padahal artis juga manusia, tapi tetap pentingnya perawatan tuh emas banget, harus banget gitu. Dari suami sendiri mungkin ada kayak rewel nggak sih Kak, kayak kamu harus kayak gini, harus ada tuntutan gitu Kak? Kalau dari suami sih enggak, suami aku cuek banget orangnya. Tapi justru suamiku juga yang kayak bawaan anak cewek ya. Jadi dia tuh kayak pengen juga ikut perawatan gitu, pengen juga beli skincare ini apa. Jadi suamiku malah lebih ekstra juga dalam ini ya, merawat diri juga gitu. Tapi dia nggak nuntut banyak sih. Perawatan apa sih Kak biasanya setiap bulan dijalani sama Kak Iris yuk? Right, kalau perawatan setiap bulan tuh aku pastinya kayak laser, terus abis itu kayak apalagi ya, dulu sih sebelum menyusui itu kayak infus juga, infus vitamin C gitu supaya kulitnya makin cerah. Terus apalagi ya, banyak sih gitu, banyak macam-macam. Nanti kita lihat sendiri, kita ngobrol sama dokternya ya, kira-kira apa aja nih keperluan perawatan aku hari ini. Hari ini kan apakah Amar nggak dibawa perawatan berdua nih Kak? Kak Amar itu Masya Allah ya, sekarang lagi di Singapura, kemarin di Batam, kemarinnya lagi tuh di Padang. Jadi beliau lagi bisnis kemana-mana keliling Indonesia dan bahkan sekarang lagi di Singapura gitu. Jadi ya aku sebagai istri yang suportif ya, jadi aku menyibukkan diri aja ya. Jadi nanti menunggu dia pulang kan disambut dengan wajah yang cantik gitu ya. Bisa aja. Kak Amar juga sekarang kan udah jarang syuting juga nih Kak. Sebenarnya kemana sih Kak Amar? Udah dua-duanya udah sama-sama nggak di dunia sinetron nih. Kemana iya. sih? Apalagi Kak Amar tuh udah lagi asik banget di dunia bisnis kan. Ada beberapa lini bisnis yang sedang dia jalanin gitu, dan itu mengharuskan dia tuh untuk sering banget keluar kota gitu. Jadi makanya dari itu dia nggak ngambil syuting sinetron sih saat ini gitu. Jadi ya kita sebagai keluarganya support pasti.
Kenapa lebih memilih banting setir jadi pembisnis nih kak? Apakah udah nggak tertarik lagi di dunia film atau seperti apa sih, Kak? Mungkin karena suamiku tuh darahnya darah Minang kali ya. Kalau Minang kan apa ya, dia pekerja keras, pandai berbisnis, berjualan gitu ya. Jadi itu mungkin sisi dia yang belum tersalurkan ya gitu. Sedangkan kalau dulu kan menjadi aktor udah pernah gitu kan tersalurkan. Sekarang mungkin lagi mencoba di dunia bisnis gitu. Mohon doanya aja ya pemirsa semua. Nah, perkembangan Amala sendiri mungkin sekarang udah seperti apa? Oke, perkembangan Amal alhamdulillah ya, dia cepet banget, senang banget senyum dia. Terus kalau anak kedua nggak tahu kenapa jauh lebih cepat perkembangannya semuanya, kayak mulai dari guling-guling gitu bisa tengkurap itu lebih cepat daripada abangnya. Terus sekarang udah mulai bisa, kalau tengkurap tuh ngangkat badan sendiri, udah mulai belajar merangkak gitu. Terus sebentar lagi akan makan. Milestone yang sangat bikin haru maminya tuh adalah saat anak mulai makan gitu, karena kan udah nggak hidup dari asiku lagi kan, jadi kayak mellow gitu, dan sebentar lagi sebulan lagi. Udah menyiapkan MPASI-nya mungkin kak, MPASI kan mungkin juga susah. Oh iya, MPASI tuh aku jujur nggak jago masak lagi, jadi agak deg-degan sebenarnya nyiapin MPASI-nya, tapi ya bismillah aja lah, namanya demi anak pasti beri yang terbaik ya nak ya. Kan pengalaman juga dari air, sekarang kan diturunin sama adiknya, mungkin gimana sih kak cara mengatur MPASI air juga sekarang? Kalau abangnya sih sekarang udah mulai bisa makan makanan dewasa, maksudnya kita yang ada di rumah masak tuh mbaknya gitu, dia udah bisa makan. Sedangkan kalau dia kan mungkin harus teksturnya lembut banget bubur kan gitu. Tapi karena anak kedua jadi jauh lebih nyaman, jauh lebih percaya diri ya dalam mengurus anak gitu. Kalau dulu kan masih kayak, aduh ini bener gak sih, aku bener gak sih, terus masih dengerin netizen kan, ini tuh salah, kenapa kok begitu anaknya, jadi kayak masih galau banget kayak baby blues gitu. Tapi kalau anak kedua lebih percaya diri karena mungkin bekal ilmunya lebih banyak daripada sebelumnya. Terus sempat mengalami baby blues sedikit nggak sih kan saat anaknya? Kalau Amala enggak, sama sekali enggak. Apalagi kan dia juga waktu melahirkannya kan ada insiden juga kan, dimana dia tuh waktu lahir nggak menangis, tiba-tiba tuh diem aja, kita semua shock kan. Aku sama suami tuh kayak langsung lihat-lihatan, tuh jangan-jangan terjadi sesuatu sama anak kita, kenapa gitu kan. Secara kita udah pernah lah gitu kan mengalami kehilangan, jadi kita tuh langsung trauma banget. Dan ternyata dia tuh minum ketuban ya, minum air ketuban, dia sempat nggak bisa nangis. Akhirnya waktu itu sempat ditindak sama dokternya, disedot ketubannya segala macam, baru habis itu bisa nangis lagi. Terus akhirnya lega lah. Gimana? Perawatan? Oh belum. Oke? Oke, Mbak, satu lagi boleh nggak? Apa tuh? Setelah perubahan nama ini kayaknya jadi ada perbedaan ya Mbak, kayaknya lebih ini nggak sih, kayak lebih ceria atau lebih aktif gitu nggak sih mungkin? Siapanya? Amala itu Amala iya. beda gitu kayaknya. Lebih ganti nama ya maksudnya? Iya, maksudnya kondisinya sekarang seperti apa setelah ganti nama itu ya? Sekarang sih jauh lebih ceria, terus perkembangannya juga lebih cepat gitu ya. Emang nggak tahu ya, dia itu kita tuh bingung banget waktu itu nyariin nama, untuk ngasih dia nama tuh waktu itu akhirnya jatuh ke Amala tuh butuh proses yang cukup panjang gitu. Tapi akhirnya sekarang udah sehat juga, nggak gampang sakit, terus perkembangannya cepat. Jadi memang itu ya, nama tuh sangat mempengaruhi banget karena doa ya. Dia sih kasih banget sama kamera kan. Nurun kali ya nanti. Siapa tahu jadi aktris juga ya. Perkembangan Air sendiri kan mungkin seperti apa sih? Apakah udah sekolah? Kan tadi juga Iris juga sekolahin Air nih di usia 2 tahun. Mungkin seperti apa sih kan cerita perjalanan? Abang Air tuh sudah mulai sekolah, dia sekolahnya tuh kayak masih main-main gitu sih, kayak baby class gitu. Cuman dengan ya adanya sekolah, terus sekarang dia udah pinter banget bicara, karena sebelumnya dia sempet telat juga kan, karena lebih cepatnya tuh berjalan, jadi ngomongnya telat. Tapi setelah sekolah tuh sekarang bawel banget dan makin pinter. Dan juga kayaknya lebih easy going ya, orangnya tuh nggak pemalu gitu, jadi luar biasa sih. Jadi abang gimana kak? Air sendiri kan jadi abang nih, adiknya seperti apa sih? Oh dia sayang banget, Abang Air tuh sayang banget sama adiknya, diciumin terus bukan tipe yang kayak apa ya, sempet cranky gitu, karena oh ibunya nih ayah terbagikan sama adiknya, sekarang nggak, dia pintar banget, bisa ngasuh gitu. Dan aku nggak nyangka sih itu bakal terjadi sama dia. Sedikit dong tentang bonding sama suami nih di tengah-tengah kesibukan menjadi ibu, kan pacaran sama suami kan juga perlu nih, biasanya bonding berdua seperti apa sih kan sama kakak?
saat ini bonding berduanya apa ya? Mungkin kayak melakukan aktivitas hobi bersama-sama gitu, kayak misalnya olahraga bareng, atau kan sekarang kan Kak Amar juga lagi suka banget naik motor gitu kan, punya motor baru. Jadi mungkin kalau pacarannya kita ya paling kayak naik motor berduaan malam-malam, terus makan kuliner di pinggir jalan, terus habis itu pulang lagi gitu, kayak gitu-gitu aja sih. Menyempatkan waktu. Seru nggak sih Kak makanan kuliner di pinggir jalan? Biasanya kan artis-artis kan kayak gengsi, mungkin seperti Kak Iris sendiri seperti apa sih? Kalau aku sih nggak milih-milih, mau diajak end dining nggak apa-apa, mau diajak pinggir jalan juga nggak apa-apa. Balik lagi kan yang penting makanannya halal dan juga apa ya, nggak tempatnya sih yang penting, tapi kan justru siapa yang bersama kitanya kan. Makan pinggir jalan favorit Kak Iris sendiri apa sih? Kita suka banget nyate kan, suka banget sate. Jadi itu sih paling kalau misalnya lagi pacaran berdua, malam-malam nyari kulinernya tuh sate gitu. Tapi Kak Yuri sendiri suka masak nggak sih buat Aku tidak jago masak, aku nggak bisa masak. Suami aku tuh kalau minta aku yang masak itu paling cuma mintanya satu menunya, apa, ceplok telur. Aku tidak bisa masak yang lain, cuma itu doang. Dan dia bilang itu ceplok telur terenak sedunia. Cuma itu doang, soalnya istrinya bisa masak ya. tapi kamar sendiri nggak pernah protes gitu kan? Enggak Atau sih, nggak menuntut? pernah. Cuman dia udah kayak mulai nyindir gitu, kamu belajar lah, saya belajar masak gitu, gitu sih. Ya aku akan belajar nanti. Kak ini kan ada beberapa tahun pernikahan nih, mungkin lika-liku rumah tangga kan juga pasti di setiap pasangan ada. Gimana sih Kak cara nyikapin kalian tuh ada permasalahan seperti apa? Gimana ya, kita juga kan masih tergolong muda juga, pernikahannya baru 3 mau 4 tahun kan gitu, tapi ya banyak pengalaman yang udah kita lewatin sih. Paling ya yang kita bisa terus lakuin sih yang pertama terbuka, komunikasi itu paling penting, dan juga jangan pernah mendemi sesuatu yang kita nggak suka gitu. Itu sih yang aku sama suami sama-sama sepakat gitu, kalau misalnya sama-sama nggak suka sesuatu harus diutarakan gitu. Terus mau berkorban gitu, sama-sama kerja keras, nggak mungkin cuma sepihak doang gitu. Jadi pertama sih paling penting adalah komunikasi. Bisa ribut-ribut masalah apa sih Kak? Jangan ditempel komik. Kalau ribut sekarang tuh lebih kayak anak-anak ya, ke anak-anak kayak misalnya pola asuh kita kan namanya besar di keluarga yang berbeda. Dia kan orang Minang, sedangkan aku kan lebih ke bule-bulean. Jadi cara pola asuh kita ke anak-anak kan juga berbeda. Jadi itu kadang yang buat jadi kayak ya diskusi aja sih gitu. Itu yang paling penting. Biasanya suka kayak misalkan ditinggal sama Kak Amar pergi bisnis, suka marah nggak sih kayak kenapa nggak lama segala macam? Ada rasa gitu nggak sih Kak? Enggak sih, sekarang sih enggak. Dulu mungkin awal-awal ya gitu, karena aku ngerasa kan apalagi punya baby kan, kayak ayo dong ikut bantuin dong aku ngurus bayinya gitu. Tapi lama-lama ya kayak ujung-ujungnya ya kenapa harus marah sih, orang suami juga kan lagi sama-sama berusaha keras untuk keluarga juga. Jadi buat apa kita malah marahin suami karena nggak pernah, jarang pulang gitu. Tapi justru harusnya kan disupport gitu supaya dia juga ketika di luar ingatnya sama kita gitu. Bisnis apa sih Kak kalau yang lagi ditekunin Kak Amar? Bisnis startup di edukasi. Nah, pemirsa, aku udah ganti baju nih, udah siap untuk ngelakuin treatment. Pertama kita mau bersih-bersih dulu gitu, terus nanti juga ada beberapa apa ya, kayak step by stepnya deh pokoknya. Dan juga karena alat Pico ini besar banget, jadi dan ruangannya di bawah. So langsung aja yuk ikut aku, kita bersih-bersih makeupnya dulu, terus di apa ya, di sedot komedo segala macam gitu. Pokoknya ikutin terus deh, kepo kan kayak apa perawatannya, iya ikut terus ya. Ikut Kak. Sekarang kita mau bersihin makeupnya dulu ya, baru nanti di massage ya, terus sedot komedo deh. Kalau jadi keluhan sebelumnya karena hormon tuh biasanya jerawat ya, gitu berjerawat. Tapi sekarang karena udah semakin umur biasanya tuh yang muncul tuh flek-flek hitam gitu. Terus kalau lama nggak perawatan atau terlalu lama kita kena sinar matahari, nggak menggunakan sunblock tuh biasanya mulai kusam wajahnya gitu. Terus juga namanya umur dan juga gravitasi bumi kan menarik ke bawah ya, jadi mulai turun gitu. Tapi itu hal yang wajar. Nanti di sini kita juga ada treatment dimana untuk mengencangkan wajah kembali, jadi pastinya lebih fresh, lebih kencang kulitnya gitu. Boleh ngomong masih Kak Iris nih? Boleh mau ya. Belum ada. Kak Iris apa? Ini memakai itu untuk glowingnya, jadi kita memakai handpiece yang namanya Zoom. Jadi
Zoom ini dia mempunyai panjang gelombang yang tidak akan membuat kulit kita itu mengalami PIH. Jadi sudah diatur kekuatannya kulit kita dan juga untuk mencegah terjadinya kerut-kerut halus ya. Sakit nggak sih Kak Iris ini di Kemarin kita juga lakukan ini langsung glowing ya, ini yang bagus banget ya. Udah cocoknya sih. Nah, aku udah selesai nih treatmentnya. Tadi banyak banget treatmentnya ya, dari apa ya? Pico laser, Pico wave, kemudian Chen signature, dan kemudian kita bikin lagi untuk cooling efek dari panas itu supaya hasilnya tidak itu ya. Tidak Panas, panas dan tidak bengkak, tidak merah-merah gitu dengan air. Ya. Sekarang sih mungkin masih terlihat merah-merah, pinky-pinky gitu ya, tapi nanti bisa terlihat di besok atau lusa tuh Makin glowing makin masih dan makin merahnya glowing. menghilang. Cepat sekali dong time-nya karena tadi di cooling dulu. Untuk di waktu dekat ini kebetulan akan syuting iklan juga sama anak gitu, makanya untuk kembali lagi ke televisi akhirnya wajib banget harus perawatan dulu nih sebelum nanti syuting kan.